Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pertolongan di dalam Tuhan, menemukan kekuatan dan perlindungan di dalam kesetiaan. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita kembali bertemu dalam perenungan intim dengan Allah. Firman Tuhan dan renungan yang akan kita pelajari pada hari ini berjudul Pertolongan di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari terdapat pada 2 Tawarik 19 sampai dengan 2 Tawarik 23, dengan perhatian khusus pada 2 Tawarik 20, ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-15. Namun akan lebih baik jika kita membaca bersama 2 Tawarik 20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagaimana terdapat dalam 2 Tawarik 20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20.
Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Ammon dan Moab, dan orang-orang dari pergunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam masa kitab Tawarik ini ditulis adalah merupakan masa yang sangat menantang di dalam sejarah bangsa Yehuda. Di dalam kisah 2 Tawarik 19 sampai dengan 2 Tawarik 23 menghadirkan gambaran yang mendalam tentang betapa pentingnya mencari pertolongan di dalam Tuhan dalam menghadapi musuh dan tantangan hidup. Dalam narasi ini kita melihat bagaimana Yosafat, Hizkia, dan Yosia, 3 raja yang berbeda, mengalami pertolongan yang luar biasa dan kemenangan yang datang dari Allah karena mereka mengandalkannya sepenuhnya. Pada awalnya, Raja Yosafat dihadapkan pada ancaman serius dari pasukan Moab, Ammon, dan Edom yang datang menyerang Yehuda. Namun alih-alih panik, Yosafat memilih untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Ia menyadari bahwa kekuatan manusia tidak akan cukup untuk menghadapi tantangan ini. Jadi ia mengumpulkan rakyatnya untuk berdoa dan berpuasa. Dalam doanya, Yosafat mengakui bahwa mereka tidak memiliki kekuatan sendiri, tetapi keyakinannya yang dalam pada Tuhan memimpinnya untuk memohon pertolongannya. Allah menjawab doa Yosafat dan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada Yehuda tanpa mereka perlu bertempur secara fisik. Pesan yang kuat dari kisah ini adalah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Ia akan berperang untuk kita dan memberikan pertolongannya yang tak terduga. Kemudian kita akan dipandu ke masa pemerintahan Raja Hizkia. Ketika Yehuda dihadapkan pada ancaman besar dari Raja Asyur yang kuat dan angkuh,
Hizkia menghadapi serangan ini dengan keyakinan yang sama seperti leluhurnya, bahwa pertolongan dan perlindungan sejati hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Ia mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, mengandalkannya dalam setiap keputusan yang diambil. Hizkia memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh, dan Allah menjawab doanya dengan mengirimkan malaikatnya untuk membinasakan tentara Asyur. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup dalam kesetiaan padanya, Ia akan memperjuangkan kita dan melindungi kita dari ancaman apapun. Terakhir, kita akan belajar dari kisah Raja Yosia yang bijaksana dan saleh. Yosia memimpin umat Yehuda dalam kembali kepada Tuhan dan hukum-hukumnya yang terabaikan. Ia mengadakan pembaruan rohani yang mendalam dan membersihkan tanah Yehuda dari segala bentuk penyembahan berhala. Dalam upayanya untuk mengembalikan bangsanya kepada Tuhan, Yosua menemukan kitab hukum yang hilang, yaitu kitab Taurat. Penemuan ini menyadarkan Yosia dan umat Yehuda akan kesetiaan Tuhan, dan mereka memperbaharui perjanjian mereka dengan Allah. Namun meskipun Yosia hidup dalam taat dan saleh, nasib Yehuda yang jatuh tetap tidak dapat dihindari karena dosa-dosa masa lalu. Meskipun demikian, kisah Yosia memberikan kepada kita pengajaran tentang pentingnya hidup dalam kesetiaan dan mematuhi firman Tuhan, bahkan di tengah dunia yang rusak dan penuh godaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui ketiga kisah ini, kita mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pertolongan di dalam Tuhan. Dari pasal-pasal yang kita pelajari pada hari ini, keseluruhannya menggambarkan pentingnya kepercayaan dan ketergantungan kepada Allah dalam menghadapi tantangan dan musuh. Raja Yosafat, Raja Hizkia, dan Raja Yosia dalam hidup mereka masing-masing dan umat Yehuda tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, melainkan mereka berdoa, berpuasa, dan mempercayai Allah sepenuhnya. Allah menjawab doa mereka dengan memberikan kemenangan yang luar biasa dan menyelamatkan mereka dari ancaman musuh. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memuji dan menyembah Allah dalam segala situasi, karena pujian dan penyembahan kita dapat menjadi senjata spiritual yang kuat dalam pertempuran kita. Dalam setiap babak hidup kita, ketika kita dihadapkan kepada tantangan, musuh, atau bahkan ketidakpastian, kita dapat belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Seperti yang kita lihat dalam kisah Yosafat, Hizkia, dan Yosia, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengakui bahwa kekuatan kita terbatas, Allah akan melibatkan dirinya dalam urusan kita dan memberikan pertolongannya yang ajaib. Penting bagi kita untuk kita dapat hidup di dalam taat dan kesetiaan kepada-Nya, menghormati firman-Nya, dan menjalani hidup kita dalam hubungan yang erat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam dunia yang serba tidak pasti ini, di mana tantangan dan musuh bisa datang dari segala arah, marilah kita belajar dari kisah-kisah para raja ini dan menemukan kekuatan sejati dalam pertolongan di dalam Tuhan. Dalam pencarian kita akan kekuatan dan perlindungannya, kita akan menemukan kebenaran yang mendalam, bahwa Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Pemelihara yang setia, Sang Penolong yang kuat, dan Sang Pemimpin yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah, kasih karunia, dan pertolongan yang diberikan kepada setiap kami. Kami menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu, maka kami tidak akan sanggup untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, sebagaimana yang Engkau telah percayakan kepada kami. Kepada setiap kami, Tuhan telah memberikan talenta dan kemampuan. Namun kami hanya akan dapat mengembangkan talenta dan kemampuan tersebut, dan kami dapat mengatasi semua pergumulan dan tantangan yang kami temui di dalam kehidupan kami jika Tuhan menolong kami. Kiranya tangan Tuhan yang perkasa, hikmat Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia, menolong kami untuk menjalani hari-hari kami dalam Tuhan,
dan mengatasi pergumulan-pergumulan kami. Berkatilah setiap jemaat yang saat ini mungkin sedang menghadapi pergumulan. Kiranya kasih karunia Tuhan juga melingkupi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan di dalam intim dengan Allah. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.